Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan Pak Denny pada mata pelajaran matematika. Di pertemuan pagi hari ini kita masih pada bab perbandingan ya. Untuk sub materi yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah skala. Oke anak-anak, seperti biasa sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada slide berikutnya ya. Di slide yang kedua ini kita akan bahas nih apa sih yang dimaksud dengan skala. Kita lihat di sini. Skala adalah perbandingan antara jarak pada peta yang pada ini simbolkan JP dan skalanya adalah S dengan jarak sebenarnya ya. Jadi skala itu adalah perbandingan antara jarak pada peta atau JP dengan jarak sebenarnya yaitu JS. Penulisan skala bisa berbentuk sebagai berikut. Nah, misalkan 1 dibanding dengan P ya. Atau bisa kita tulis bentuk lainnya yaitu 1 per P. Atau misalkan pada ini tulis lagi nih, P-nya kita ganti dengan 100 ya. Jadi 1 dibanding dengan 100. Atau kita tulis bentuk lainnya maka dia menjadi 1 per 100. Itulah cara penulisan skala. Lalu rumus yang kita pakai dalam skala ya, kita lihat sini, ini adalah rumusnya. Nah, ini bentuknya segitiga seperti ini ya. Ini untuk mempermudah aja nih cara penggunaannya. Di sini pada ini simbolkan sebagai S, terus ada JS dan JP. Di mana JS ini satuannya adalah meter atau kilometer. JS itu jarak sebenarnya ya. Dan skala satuannya cm. Jarak pada peta atau JP satuannya adalah cm juga nih. Lalu bagaimana sih cara penggunaan segitiga ini? Nah, misalkan seperti ini. Kita mau cari skala nih, misalkan pada ini kasih tanda lingkaran merah ya, maka skala itu didapatkan dari JP dibagi dengan JS. Nah, atau kita bisa tulis seperti ini nih, S atau skala sama dengan JP per JS gitu ya. Oke, sekarang misalkan kita mau cari JP nih yang di atas, maka untuk cari JP ya tinggal sisanya aja nih yang di bawah. Nah, yang di bawah kan JS dengan S ya, atau S dengan JS ini dia berjejer seperti ini. Maka artinya kalau mau cari JP sama dengan yaitu skala atau S dikali dengan JS gitu ya. Oke, sekarang bagaimana kalau kita mau cari JS ya? Oke, sekarang kita mau cari JS nih. Ya tinggal lihat sisanya aja, yaitu JP dibagi dengan JS. Kita bisa tulis seperti ini, JS sama dengan JP per S gitu ya. Oke, nah ketiga rumus inilah yang nanti akan kita sering pakai nih, bagaimana cara penggunaannya juga ya. Oke, biar lebih jelas pada ini akan kasih contohan nih bagaimana cara penggunaan rumus skala, jarak pada peta, dan JS seperti konsep segitiga yang pada ini tampilkan. Oke, biar lebih jelasnya kita langsung aja ya masuk ke contohnya. Sekarang kita masuk pada slide berikutnya. Nah, di slide yang ketiga ini Pak Dini akan berikan contoh
soal yang pertama. Kita perhatikan kira-kira bentuk soalnya seperti apa. Diketahui jarak antara kota A dan kota B pada peta adalah 9 cm. Terus jarak sesungguhnya kedua kota tersebut adalah 27 km. Tentukan skala pada peta tersebut. Oke, langkah awal kita harus tulis diketahui dulu nih yang dari soal apa aja. Kita tulis ya JP-nya. Nah, ini JP yaitu adalah jarak pada peta. Diketahui yaitu adalah 9 cm. Terus yang kedua adalah JS atau jarak sesungguhnya ya, yaitu adalah 27 km. Oke, ada lagi nggak? Nggak. Sekarang ditanya nih soalnya. Yang ditanya apa kira-kira? Yaitu skala ya. Skala satuannya apa tadi? Iya, cm. Betul sekali. Oke, udah diketahui, udah ditanya. Sekarang kita langsung pada dijawab di sini. Oke, karena ditanya skala, maka kita tulis dulu rumusnya ya. S sama dengan JP per JS. Kita tulis JP-nya berapa? 9 cm. JS-nya 27 km. Ingat, kalau ada cm dan kilometer, kita harus ubah ya kilometernya ke senti. Karena skala juga termasuk dalam perbandingan, jadi satuannya juga harus sama nih. Maka kita rubah dulu ya yang kilometernya, dia menjadi sama dengan 9 cm-nya tetap. Di bawahnya 27 km kita rubah ke cm, maka dia menjadi 2.700.000 cm. Nah, kalau udah satuannya sama tinggal kita sederhanakan. Kita bagi nih atas dan bawahnya 9 dan 27 km ini kita bagi 2.700.000 cm ya. Kita bagi, kita lihat aja nih 9 dengan 27 biar lebih gampang, nolnya kita umpetin dulu ya. Maka di sini kita bagi 9-nya kita bagi dengan 9 menjadi 1. Terus 27-nya kita juga harus bagi dengan 9, yaitu menjadi 3. Oke, udah kelihatan? Atasnya 1, bawahnya 3. Maka kita bisa tulis menjadi 1 per 300.000 ya. Seperti itu. Jadi skalanya udah ketemu. Skala pada peta adalah kita bisa tulis 1:300.000. Itu ya. Oke, itu udah ketemu nih skalanya. Gampang kan? Oke, sekarang Pak Denny akan kasih contoh soal yang lain. Kita masuk slide berikutnya. Contoh soal yang kedua. Oke, kita lihat. Kalau tadi kita udah cari skala ya yang pertama. Sekarang yang kedua kira-kira apa nih? Sebuah peta menggunakan skala 1:900.000. Jarak sesungguhnya antara dua gunung adalah 18 km. Tentukan jarak pada peta kedua gunung tersebut. Nah, contoh yang kedua ini kita disuruh cari jarak pada peta nih. Caranya sama. Kita tulis dulu diketahui dari soal apa aja ya. Yang pertama adalah S atau skalanya sama dengan 1:900.000. Terus yang kedua adalah JS atau jarak sebenarnya atau sesungguhnya sama dengan 18 km. Next, yang ditanya yaitu adalah JP atau jarak pada peta. Satuannya apa? Sentimeter. Betul sekali. Selanjutnya kita tinggal masuk pada tahap jawab. Karena dicari JP, kita tulis dulu nih rumus JP. Kita tulis JP sama dengan S atau skala dikali dengan JS atau jarak sebenarnya. Maka kita tulis sama dengan S-nya, kita tulis ya, jadi 1/900.000. Nah, kita bisa rubah seperti ini nih untuk skalanya. Terus dikali dengan JS-nya yaitu 18 km. Nah, kita ingat 1:900.000 itu kan artinya dia 1 cm. Artinya 1 cm pada peta yaitu adalah 1 cm 900 cm pada jarak sebenarnya ya. Maka 18 km ini harus kita rubah ke senti. Maka kita rubah menjadi sama dengan 1/900.000 dikali dengan 18 km nya kita rubah ke cm menjadi 1.800.000 cm.
Maka kalau udah seperti ini kita tinggal kalikan aja ya. Yaitu 1 dikali dengan 1.800 dia tetap. Terus kita bagi dengan 900.000. Baginya gimana? Nah, kita coret aja nih 0 yang ada. 0 atas ini 5 kita coret, bawah juga kita coret kan. Nah, tinggal sisa 18 dan 9. Ya udah kita bagi aja. 18 kita bagi dengan 9. Maka 18-nya adalah sisa 2. Oke, udah dapat ya. Jadi kita tulis sama dengan hasil perkaliannya, yaitu adalah 2 satuannya cm. Jadi kita tarik kesimpulan, jarak pada peta kedua gunung adalah 2 cm. Wah, gampang sekali ya. Oke, biar lebih paham lagi, Pak Din kasih satu contoh soal lagi nih. Kalau tadi udah cari skala, jarak pada peta, berarti yang ketiga ini kita akan cari jarak sebenarnya. Oke, kita masuk pada slide berikutnya. Contoh soal yang ketiga. Kita lihat soalnya. Jarak kedua kota pada peta adalah 12 cm. Skala pada peta adalah 1:500.000. Tentukan jarak sebenarnya kedua kota tersebut. Gampang ya. Langkahnya sama nih kayak contoh 2 dan 1. Kita tulis dulu diketahui dari soal apa aja. Yang pertama adalah JP, jarak pada petanya yaitu 12 cm. Yang kedua yaitu adalah skalanya atau S, kita tulis sama dengan 1:500.000. Oke, sudah diketahui. Sekarang kita ditanya dari soal apa nih? Yaitu JS atau jarak sebenarnya. Satuannya yaitu kilometer. Oke, udah ditanya, berarti kita masuk pada tahap jawab. Karena ditanya JS, kita tulis dulu ya rumus JS, yaitu JS sama dengan JP per S. Nah, JP per S ini kan kita bisa tulis ya bentuk lainnya, itu sama dengan JP seperti ini bagi dengan S, kan sama aja ya artinya. Ini untuk mempermudah perhitungan aja nih kalau kita mau cari JS ya. Jika diketahui pada soalnya itu jarak peta dan skala. Oke, seperti ini caranya. Sama dengan kita tulis dulu JP-nya 12 cm. Skalanya yang ini ya, ini bagi ya. Skalanya ini kan kita bisa rubah juga kan. Dia menjadi 1/500.000. Oke, ingat kalau ada pembagian seperti ini kan kita bisa rubah ya. Pembaginya kita bisa jadikan kali, tapi yang belakang kita rubah. Seperti apa rubahnya? Oke, kita lihat nih di sini. Sama dengan 12 cm. Nah, baginya kita rubah jadi kali, belakangnya kita rubah nih. Tetap per seperti ini. Yang 500.000 kita taruh di atas, yang satu kita taruh di bawah. Kita tuker aja ya. Yang tadinya di atas atau pembilang kita jadikan penyebut, yang penyebut jadi pembilang seperti ini. Kita balik ya. Oke, selanjutnya tinggal kita kalikan aja. 12 cm kita kalikan dengan 500.000, maka kita dapatkan di sini adalah 6 juta satuannya cm. Karena ditanya jarak sebenarnya, maka kita harus rubah dulu nih 6 juta cm ke kilometer. Caranya ya kita coret aja ya. Senti ke kilometer itu kan naik sebanyak 5 tangga ya pada satuan panjang. Maka di sini kita coret nolnya 5. Sebanyak 5 nol yang kita coret. Maka 6 juta cm rubah ke kilometer menjadi 60 km. Udah kan, udah dapat? Oke, tinggal tarik kesimpulannya aja. Jadi jarak sebenarnya kedua kota adalah 60 km. Gitu ya. Oke, gampang sekali nih materi hari ini. Saran pada ini agar kalian lebih memahami tentang materi pagi hari ini, perbanyak aja latihan soalnya. Pasti kalian akan lebih paham. Oke ya. Oke, mungkin itu aja untuk materi hari ini. Sangat singkat ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari pagi hari ini. Pada ini ucapkan terima kasih yang hari ini sudah mau belajar. Dan yang kedua, tetap semangat belajar ya untuk meraih cita-cita kalian. Dan yang terakhir, pada ini ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.